close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk yang hari ini sedang sakit, saya doakan segera pulih dari sakitnya dan diberikan kesembuhan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya. Kali ini saya akan perjalanan dari Solo Baru menuju Wonogiri. Oke teman-teman, saat ini sedang hujan, ikuti terus. Jadi ini dari awal saya berangkat sudah nyampe Kretek Bacem teman-teman. Hujan mulai agak deras dan jalanan sedang macet teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melewati Kretek Bacem ini teman-teman. Hujan mulai deras dan kamera saya juga tertutup air. Dan untuk jarak pandang ya hanya sekitar 4 meter teman-teman. Udah mulai berkabut ini. Kamera saya udah mulai tertutup air karena saking derasnya air hujan di sore hari ini. Perlu saya ingatkan pada teman-teman semua yang sore hari ini mungkin sedang pulang dari kerja, sediakan jas hujan dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Hati-hati karena di jalan hujan sangat deras dan jalanan juga licin teman-teman, banyak genangan air. Tetap hati-hati dan nggak usah ngebut ya teman-teman. Yang penting jaga keselamatan aja. Dan mungkin selain banyak genangan teman-teman, yang perlu diwaspadai di saat hujan seperti ini, mungkin banyak sekali kenangan mantan ya teman-teman. Hahaha, bercanda ya teman-teman. Yang terpenting berdoa aja, semoga kenangan-kenangan mantan gak ada di jalanan atau di saat hujan seperti ini ya teman-teman. Tetap fokus di perjalanan dan tetap hati-hati. Semakin ke selatan dari Solo Baru udah nyampe Teluan teman-teman. Hujan semakin deras dan jarak pandang semakin dekat lagi ya teman-teman. Untuk melihat jarak jauh sudah terhalang dengan kabut karena derasnya hujan dan air juga semakin menggenang di permukaan jalan. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman sedang melintas di jalanan ketika hujan seperti ini, ketika melewati genangan diharapkan untuk pelan-pelan saja ya teman-teman, karena kita tidak tahu jalanan yang berlubang. Dan ketika sepeda motornya mungkin agak kencang jalannya, bisa saja kita nggak seimbang karena genangan air yang mungkin dalam, airnya bergelombang yang mengakibatkan sepeda motor kita nggak seimbang. Dan mungkin kalau kita kencang-kencangan di jalan ketika hujan seperti ini, air hujan itu yang terkena wajah itu semakin kencang juga ya teman-teman, jadi agak perih di mata. Jadi diharapkan untuk pelan-pelan saja, yang penting nyampe di tujuan dengan selamat.
jalanan juga semakin ramai karena ini udah jam pulang orang-orang bekerja. Jadi ya harus hati-hati dan nggak perlu ngebut-ngebutan ya teman-teman. Dan saat ini saya sudah sampai di Sukoharjo, tepatnya di dekat Gapuro ya teman-teman. Selamat datang di Sukoharjo ini. Hujan juga semakin deras, belum reda, makanya semakin ke selatan ini udah hujan semakin deras dan jarak pandang juga semakin terbatas teman-teman. Oke teman-teman, saya berhenti dulu karena hujan sangat deras, karena juga jarak pandang saya juga terbatas dan air yang mengenai mata juga pedih teman-teman, air hujan ini. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dulu di Simpang 5 Sukoharjo. Ini seperti yang teman-teman lihat, di Simpang 5 Sukoharjo ini juga hujan sangat deras dan kendaraan juga semakin ramai teman-teman, karena ini jam pulang kerja. Tentu teman-teman juga harus hati-hati saat melintas nanti, khususnya yang arah ke selatan, karena hujan juga belum reda dan tentu harus membawa jas hujan ya teman-teman. Oke, saya juga nekat ini teman-teman, harus jalan karena kalau menunggu reda belum tentu segera reda. Sudah di lampu merah. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya sampai di Wonogiri. Teman-teman, ini hujan semakin deras teman-teman. Air yang terkena wajah ini juga lumayan getir-getir teman-teman, agak perih di mata ini. Jarak pandang juga terbatas karena cipratan air dari pengguna jalan yang lain ini juga menutup jarak pandang. Oke teman-teman, hati-hati di jalan yang saat ini sedang pulang, nggak usah kebut-kebutan ya teman-teman. Ini saya di Krisa, tepatnya di dekat persawahan. Maaf, bukan Krisa teman-teman, sampai Nguter ini. Sudah sampai Nguter, tepatnya di persawahan ini, Songgorunggi. Hujan sangat lebat dan disertai dengan angin. Saya memutuskan untuk istirahat dulu, minggir teman-teman, karena anginnya juga kencang. Pakai jas hujan agak berbahaya teman-teman, karena anginnya kenceng, jas hujannya juga terbawa angin.
Ini juga ada beberapa orang yang ikut minggir karena juga takut teman-teman, takut terbawa kencengnya angin, nanti motornya juga bisa jatuh kalau nekat melanjutkan perjalanan. Dan sesampainya saya di Nguter sebelah selatan, ini terjadi banjir teman-teman. Saluran irigasi yang mungkin kecil atau tertutup dengan sampah, jadinya airnya menggenang di permukaan jalan dan sangat lumayan tinggi ini teman-teman. Perlu hati-hati karena jalanan juga banyak yang berlubang. Ketika melintas seperti ini, yang perlu saya ingatkan lagi, nggak usah kebut-kebutan, nggak usah terlalu kenceng ya teman-teman, pelan-pelan saja. Yang penting air yang kita lewati ini nggak masuk ke knalpot, karena biasanya motor akan mati ketika knalpotnya terisi air ya teman-teman.
Dan saat ini saya juga sudah sampai di perbatasan antara Kecamatan Nguter dengan Kecamatan Selogiri, tepatnya di jalur alternatif yang menghubungkan Kecamatan Nguter dengan Kecamatan Selogiri, tepatnya di Desa Nambangan ini teman-teman. Hujan belum reda dari Solo baru tadi sampai saya udah mau nyampe Wonogiri teman-teman, dulu hujan juga belum reda, malah semakin deras. Di Desa Nambangan juga terendam banjir teman-teman. Ini biasanya kalau hujan deras di daerah sini memang sudah langganan banjir seperti ini. Jadi warga menutup jalur yang tergenang air untuk mengarahkan pengendara untuk lewat jalur perkampungan, karena air juga lumayan dalam ini teman-teman. Kalau misal memaksakan melintas di sini, banyak juga motor yang mesinnya mati teman-teman, karena air masuk ke dalam knalpot. Makanya warga berinisiatif untuk menghalang-halangi jalan yang tergenang air supaya nggak ada pengendara yang melintas di area banjir teman-teman. Dan hujan juga belum mereda sampai saat ini, malah juga semakin deras. Stop dulu ya teman-teman, kita lihat pemandangan dulu, maksudnya pemandangan hujan nih teman-teman. Hujan rintik-rintik dan banyak kenangan-kenangan di saat hujan seperti ini.
lihat teman-teman, ini dari saya di Solo Baru tadi sampai di Wonogiri ini malah semakin deras, dan tentu saya tidak akan menunggu sampai reda karena mungkin juga lama untuk redanya teman-teman, karena waktu juga sudah sore dan rumah saya juga masih lumayan agak jauh. Maka dari itu tetap jalan melibas hujan biar gak kemalaman sampai rumah. Oke teman-teman, saat ini saya sudah nyampe di Nambangan Selogiri, tepatnya di tikungan patung macan ya teman-teman. Mari kita lihat macannya yang sedang kehujanan seperti apa. Apakah menyeramkan si macan ini ya teman-teman. Ternyata macannya kehujanan teman-teman, kasihan ya ini. Dan di tikungan ini juga sangat ramai teman-teman. Nanti kalau melintas di jalan alternatif perlu hati-hati, tengok kanan dan kiri dulu teman-teman, karena di tikungan ini juga sering terjadi kecelakaan karena banyak pengendara yang ngebut dari selatan maupun dari utara. Maka dari itu ketika melintas di tikungan ini ya berhenti dulu, tengok kanan kiri, kalau sudah sekiranya aman baru lanjut ya teman-teman. Dan ini juga banyak di sekitaran banjir tadi yang di Nambangan, tepatnya di sebelah utara patung macan juga banyak genangan air yang masuk ke dalam ruko, yang saat ini rukonya sedang kosong, airnya masuk semua teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini, yaitu perjalanan saya dari Solo Baru menuju Wonogiri. Dan saat ini hujan sudah mulai reda, masih rintik-rintik teman-teman, saya harus melanjutkan perjalanan lagi. Oke, sampai jumpa di video vlog saya di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas, perjalanan pulang, dan untuk yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.